Jadi Dito itu besarnya memang di medsos ya? Lumayan sih Om. Ya. Aku masih nyaman gitu makan di pinggir jalan ke Blok M. Nggak merasa jadi star gitu? Nggak, alhamdulillah. Tapi udah banyak loh yang kenal sama Ardhito. Anak-anak muda lah gitu. Lumayan kalau aku jajan vinyl gitu di Blok M sih udah lumayan banyak yang tahu nama. Cuman kan ya aku nggak takut sih Om, kayak cari cupang gitu ke Jatinegara sendirian. Ya, senang banget. Sekarang tamu saya adalah anak muda seumur anak gua nih. Kebetulan di idola anak gua. Yang ngusulin adalah manajer saya karena dia pemuja, penyanyi, pemain film satu ini ya. Ardhito Pramono sudah hadir di studio saya. Hai Dito. Halo. Thank you banget loh. Thank you for having me. Yeah. Don't say thanks. Kita seru banget, kita ngucapin terima kasih. Wow. Saya tahu jadwalnya pasti gila-gilaan ya. Enggak juga Om. Kenapa? Karena penyanyi jazz. Karena penyanyi jazz. Kenapa sih milih jazz? Karena emang dari dulu dikasih referensi sama Eyang itu lagu-lagu jazz. Eyang yang suka ya. Jadi Eyang itu dulu beliau juga penyanyi Om. Siapa? Sarwi Mumpuni namanya. Memang dia belum punya rekor atau belum pernah rekaman. Tapi beliau sering nyanyi di Istana Merdeka zaman dulu. Eranya Bung Karno. Zamannya siapa ya? Zaman-zamannya kakeknya Harvey kali ya, kayak Bramti Tali gitu-gitu kali ya. Iya, zaman-zaman gitu. Tetikadi. Yeah. Siapa namanya? Sarwi Mumpuni. Iya. Namanya juga mumpuni banget ya. Amin. Sehat walafiat. Alhamdulillah Eyang. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Salam ya. Salam nanti aku. Ya. Eyang dulu referensinya lagu-lagu apa? Referensinya sebenarnya kan kalau yang didengar zaman itu ya. Jazz Indonesia tahun segitu Om. Kayak siapa? Teresa Zen mungkin. Tahu. Bobby Chen. Era sebelumnya dia mungkin Nina Kirana, Nuris Hatrijo, Bing Slamet. Yeah. Bing Slamet itu orang nggak menjatuh. He's a singer. He was a singer, a very great singer. Really, yes. And an actor juga. Iya, dan komedian. Gitu. Itu serba bisa ya. Bisa. Tapi penyanyinya itu agak ketutup, orang tahunya dia pelawak gitu. Iya. Tapi ada satu album yang waktu itu dikasih tahu sama Eyang aku gitu, judulnya Kisah Pasar Baru. Kisah Pasar Baru. Itu kalau nggak salah Jack Lesmana Combo. Kalau nggak salah. Ya. Jadi udah kenal Jack Lesmana segala macam ya? Udah. Nick Mamahit kenal? Nick Mamahit tahu Om. Jadi Eyangnya punya jazz? Iya Om. Siapa namanya tadi? Sarwi Mumpuni. Iya. Jadi nyanyi di mana dulu? Dulu beliau nyanyi di Istana Merdeka Om. Cuman belum punya plat, belum punya rekaman gitu. Jadi memang benar-benar based on her references yang bisa bikin aku keep up sekarang. Wow. Yeah. Jadi beliau lah sang Eyang lah yang memperkenalkan jazz ya, yang nyekokin jazz ke Ardhito. Referensi. Beliau, siapa aja? Mungkin Nuris Hatrijo. Kisah Pasar Baru. Nina Kirana. Itu. Teresa Zen, Bobby Chen, Nick Mamahit, Indra Lesmana, Sam Saimun. Tua banget lo. Itu luar biasa sih Om. Banyak ternyata history Indonesia, musik Indonesia yang sekarang cenderung dilupakan gitu Om. Among the Legends gitu siapa yang Dito yang paling suka? Among the Legends, wah hampir semuanya saya hormat sih Om. Sama Om Helmi saya hormat. Tapi saya bergaul cukup lama dengan musik jazz karena saya pernah berapa tahun ya bekerja di Legend Indonesia yang yang meninggal berapa tahun yang lalu, mendiang Ireng Maulana ya. Wah, dulu saya manajer loh di situ. Saya megang Ireng Maulana All Stars. Berhubungan dengan so many jazz musicians Indonesia. Di era itu ya, di era itu. 80-an jazz juga lagi naik. 80-an, 90-an gila banget. UI punya JGTC. Om Chandra Darusman itu ya. Chandra Darusman is there, Erwin Gutawa, just name it. Betul. Erwin Gutawa masih sama Januari Christie waktu itu. Masa-masa. Suka dengan Januari Ongen? Suka banget Om. Lagu yang mana? Melayang, masa-masa. Om Erwin. Terus, banyak banget sama kok ada kasetnya. Mana? Ada kasetnya. Susah juga ternyata
Punya pacar berat. Ini referensi Dito, lo tua banget Dito ya? Iya om, aku kemana-mana tuh kayak bawa kaset gitu om. Wow, oh itu benar nih. Aku ini punya siapa ya? Ini ada. Aku jadi kayak tukang jualan kaset gitu. Jangan-jangan lo penjual kaset sebenarnya. Oh, ini juga. Masa-masa. Ini album melayang. Wih, mulai melayang. Oh ini zaman-zamannya Lulu Purwanto dan Rene Van Helsdingen ya. Yes. Wow, James F. Sunda. Yeah. That's my friend. Oh iya. Oh iya, James F. Sunda. Lilin kecil, keren banget tuh. Wah, ini album Indonesia terbaik sepanjang masa saya pikir ya. Yes. Agree ya, Dito ya. Agree, Badai pasti berlalu. Eros Jarod dengan Yongki. Betul. Wih, gila. Ini yang melahirkan Chrisye dan Berlian Tor. Lagunya nggak ada yang nggak terkenal ya. Nggak ada yang Kita ngulik lagu aja sama Dito. Ada pelangi. Bagaikan langit berpelangi. Merpati putih? Merpati putih tahu. Tahu lagunya gimana? Merpati putih. Merpati putih terada ya, matahari serasa hayalku angin malam merepi alam. Aduh, baju pengantin cintaku ini sampai sekarang masih jalan. Ini masih jalan. Ini kalau kawinan lagu-lagu penutup masih jalan tuh. Ya manajer gue tuh penyanyi kawinan, dibayar nasi bungkus sama ongkos sama susu anaknya udah cukup tuh jare. Kemarin dia udah bertahun-tahun nggak dapat job, pandemi kemarin dapat job dia happy banget. Alhamdulillah. Dia posting gol, lo nyetor lo ya. Badai pasti berlalu, keren. Wih gila, ini musisinya ya, musisinya keren-keren nih. Ada yang di sini ada ya Chrisye lah main, Faris itu drum. Nggak banyak orang tahu Faris RM itu adalah pemain drum. Main drum, betul. Oke, main drum. Ini one of the greatest. True. They are. Ini mau pengaruhin Dito juga? Kalau di era 70 aku baru ngulik sekarang sih om sebenarnya. Baru ngulik sekarang. Tapi lagunya sih abadi menurut gue ya. Iya benar sih om. Om Eros Jarod tuh jarang berkarya, tapi karyanya sangat abadi. Iya, betul banget. Aku dulu ngoleksi plat dulu soalnya. Plat vinil? Ngoleksi plat dulu, terus gak banyak kan. Kalau sekarang kan plat-plat tahun 70-an, 80-an tuh harganya udah tinggi banget gitu. Jadi kalau aku ke Blok M, aku nyarinya yang plat-plat tahun 40, 50, yang harganya masih 50.000 gitu. Oh iya? Nah, aku cuci sendiri, terus aku dengerin gitu. Siapa yang paling berharga? Plat siapa yang paling berharga yang Dito temukan? Yang paling seneng banget gitu? Tahun 60 kalau nggak salah. 60 mah Beatles ya? Tapi di Indonesia. Di Indonesia? Lagu itu, Kisah Pasar Baru. Kisah Pasar Baru? Kisah Pasar Baru. Oke. Ada Sabda Alamnya Teresa Zen yang ciptain. Sabda Alamnya Ismail Marzuki? Ismail Marzuki. Dinyanyikan oleh Teresa Zen pertama kali di album itu. Oke. Terus ada Arjuna Jakartanya Nuri Satrijo. Yang akhirnya saking kasihannya lagu itu gitu akhirnya dikopi sama Maria Takeuchi dari Jepang dan plek-plekan sama gitu. Sama ya. Sama kayak nasibnya lagunya Julius Violi. Julius Violi lagu Sunyi Sepi. Jadi I'll Be There ya. Jadi I'll Be There. I'll Be There. Iya. Itu Mariah Carey. Yang Jackson 5. Jackson 5. Oh iya. Kalau itu saya bersaksi, itu duluan Julius Violi membuat surat undangan kalau surat undangan om. Sunyi sepi sendiri. Pak aku yang nyanyiin tuh. Rafi Keduri pernah nyanyiin juga di Bobosas sama Om Irang Maulana. Siapa yang nyanyi surat undangan itu? Mungkin ya Rita Zahara. Rita Zahara itu kemudian menjadi bintang film action. Oh gitu. Istri dari Rano Timur. Oh gitu, akhirnya menjadi aktris. Iya, jadi dunia itu kebalik-balik ya. Ini kok kayak ngomong sama orang tua aja. Come on, Dito, you're 25 ya? I'm 26. 26 ya? Semoga menyenangkan ngomong dengan orang tua kayak gini menyambung. Aku satu referensi gitu, jadi nggak kagok gitu kalau ngomong. Big Slamet juga oke dong. Big Slamet seru banget, aku nonton banget karya-karya dia. Kalau zaman dulu film-film juga gila-gila keren. Oh iya. He was jazz singer, you know. He was a jazz. Tahu lagunya Sansar Usah di Kanang Laju. Oh, belum dengar aku. Oh, you have to listen. Itu lagunya tuh jazz banget. Judulnya apa? Sansaro. Bahasa Padang. Oh gitu. Iya, bahasa Minang.
Oh itu keren banget. Sadika di kanan kini, keren banget. Itu dulu kalau kita lomba vokal grup, itu bikin bosan. Usang di kanan laju, oh keren banget. Padahal era itu, ya penyanyi-penyanyi era itu Oslan Hussein juga Oslan Hussein ya. menyanyikan lagu-lagu Minang, bahasa Sunda, bahasa Betawi. Zaman itu lagu-lagu daerah itu keren gitu, asal tahu. Ya, tiba-tiba ada band dari Palembang namanya Arulans menyanyikan lagu-lagu Palembang. Iya, lagu-lagu ya Dek Sangke, Kebile-bile, dan paling gila tuh Sumatera Barat. Ada Asbon, ada Nur Seha, Ayam Den Lapeh, itu lahirnya di situ tuh. Iya. Dan sekarang jadi entity yang luar biasa gitu. Iya. Dan sekarang kembali lah ya begitu kemarin Didi Kempot, kemudian Via Valens. Bahwa lagu daerah itu diterima di dunia malah. Betul, setuju sih Om, setuju banget. Dan gak ngalahin juga lagu-lagu luar yang gila. Betul. Keren sih Om. Makanya Dito bikin lagu daerah juga dong. Pengen nih gitu. Jangan berbahasa Inggris terus. Next album. Aku sejujur-jujurnya rada-rada gimana ya, rada-rada nggak menyesal juga sih gitu. Cuman agak, harusnya dari awal gue berangkatnya nyanyi Indonesia ya gitu. Soalnya sekarang jadi lumayan cukup jadi tanggung jawab gitu saat ngelihat ada misalnya teman-teman yang dengerin lagunya Ardhito umur 18 tahun gitu, pengen bernyanyi juga. Tapi suka ngirim gitu, Bang, gue ngirim lagu, gue bikin lagu nih gitu. Tapi liriknya bahasa Inggris gitu, dan lirik bahasa Inggrisnya nggak ada yang nyambung gitu. Sayang banget gitu, jadi agak menyayangkan di situ kayak. Padahal nggak perlu maksa juga ya. Iya. Kalau Dito emang sekolahnya di Australia lah ya. Emang pronounce-nya emang awalnya nulisnya Inggris. Inggris. Belajar nulis Indonesia harus belajar lagi sekarang. Kamu mikirnya kalau mimpi gitu bahasa Inggris bahasa Indonesia? Kalau jujur nih, bermimpi di tidur? Enggak, mimpi lagi tidur gitu? Mimpi lagi tidur. Kan ada bahasanya tuh. Kadang-kadang both sih Om. Ada aku dapat mimpi pakai bahasa Arab juga ada Om. Beneran. Oh gitu? Ada gitu kayak terus bangun-bangun langsung sholat taubat gitu. Takut banget. Emang kamu ada darah Arab juga? Aku ada darah Arabnya. Ada Arab juga? Aku ada darah Arab, Bali, Chinese juga. Chinese lengkap ya? Ada lengkap Om. Kalau Fajari mimpinya bahasa Sunda semua. Oh gitu. Itu bahasa dia doang yang tahu gitu, bahasa Ini Fajar. jadi manajer saya sekaligus keset lah untuk diledek-ledekin di job desk-nya begitu. Jadi kalau gua dulu jadi dirut TVRI, suruh nyanyi, suruh Fajar dulu. Oh gitu. Iya. Cek ombak dulu, cek sound. Cek sound dulu. Ya kalau udah bagus baru gua naik. Tapi honor gak ditambah. Tetap nasi bungkus. Iya, nasi bungkus ya. Otaknya 2. Udah kelar. Dita lebih senang disebut sebagai penyanyi atau pemain film sebenarnya? Sebagai penyanyi dan musisi sih Om. Musisi. Musik. Lebih lebar. Lebih lebar. Karena musik ada di film. Karena musik ada di film. Musik 70% bagian dari film. 70%. Tapi lu sekolahnya film justru ya? Film Om. Iya. Aku menyadari pentingnya visual itu sebenarnya di era-era awal kuliah gitu. Iya. Awalnya pengen ngambil musik, cuman minder, emang nggak pernah belajar nulis not balok dari awal. Oke. Terus ya udah deh ambil film aja, karena ada omongannya kalau nggak salah kutipan dari Martin Scorsese. Dia bilang the 70% of a film is in music, is within the music. Within the music. Within the music gitu. Jadi it's good to know how the visual works. It's good to know how to kita bisa jadi DOP yang baik atau penulisan naskah yang baik. Yang akhirnya aku adaptasi untuk bikin lagu. Itu yang terjadi pada Dito ya. Tiap kali membuat lagu langsung visual. Visual dulu. Klipsnya nanti kayak jadi apa? Betul. Iya, true. Lagu ini tentang apa? Lagu ini serandom apa gitu. Itu works banget sih Om. You should be very romantic then ya. Kalau ngelihat judul-judul lagu lo, ampun, bucin sama baper banget. Yes. Romantik dan suka nangis. Dengerin sabda alamnya Krisya lagi mandi nangis pagi-pagi. Kicau burung bernyanyi gitu ya. So crazy ya. Gila. Bagus banget sama era itu. Tapi dulu sabda alamnya Ismail Marzuki juga keren tuh. Iya. Dennis Bosas diciptakan alam dan wanita. Dinyanyiin sama Rinja Main. Rinja Main. Wah, Rinja Main. Oh, harus tahu ini Monasi Tompul juga ya zaman itu ya. Monasi Tompul. Monasi Tompul ya, di same era. Nanti aku balik di Blok M aku Monasi Tompul. Kamu harus cari lagunya keren. Asmara yang selalu ada. Keren-keren tuh. Arianto ya. Arianto. Iya. Penulis lagunya ya. Lagunya Arianto. Terus dulu lagu-lagu jazz yang dinyanyikan
oleh Andi Mariam juga keren-keren. Aduh, hasrat. Asmaraku, asmaramu. Aduh. Oke, Bob Tutupoli itu. Baper banget. Oh, Bob Tutupoli kalau punya jazz itu one of the best ya. Yeah, one of the best. Bob Tutupoli. Luar biasa. Aku terjebak masa lalu. Pasti kenal Bill Saragi juga ya. Wah, iya. Margie Sagers. Margie Sagers. Gila. Orang-orang itu masih ada tuh. Masih ada. Masih ada. Masih keren. Masih keren. Aska Daulika. Iya. Tapi minim event untuk musisi-musisi yang... Ya. Makanya saya bingung, kenapa kamu nggak memilih pop? Oleh karena itu ya, kamu nggak mau dikatakan penyanyi jazz ya justru ya? Sebenarnya takut dengan gelar penyanyi jazz gitu. Karena berat dan belum bisa tanggung jawab sama tanggung jawabnya untuk bisa main gitu. Jadi oke, aku milih bosas pop jazz aja. Ya. Gitu. Bukan nggak mau terjebak karena jazz itu nggak ada duitnya tuh, keren banget. Oh iya? Enggak juga, Om. Menurut aku gimana caranya kita bisa memperdengankan jazz ke halayak gitu, apalagi sekarang gitu. Kita punya kolam sendiri, ibaratnya Ardhito Pramono itu punya kolam sendiri. Dan Ardhito itu yang ngebawa jazz kontemporer gitu. Walaupun emang teman-teman jazz juga bilang, lu bukan jazz toh, lu pop gitu. Tapi and you don't mind. Well, aku nggak apa-apa sebenarnya Om digituin. Karena menurut aku how to translate music gitu. Even Ella Fitzgerald aja pernah ngebawain Blue Moon versi Beatles. Dan dia bilang kayak we're not afraid of wave yang dibawa sama rock and roll gitu. Kita harus be like them. Gitu. So itu sih salah satu. Sarah Vaughan pernah jadi lagu Something-nya Beatles, keren banget. Iya, Sarah Vaughan luar biasa. Something in the way she moves. Oh itu pernah. And attract me live, like no other love. In album. Something in the way. Bayang sih suara Sarah Vaughan lagi. Itu sih Om, jadi harus bareng-bareng. Karena saya cukup lama bergelut dengan orang-orang jazz ya, talentanya luar biasa. Menurut saya kadang-kadang di atas pop ya, sorry ya. Oh iya dong. Kadang-kadang, wah mereka harus pakai interpretasi, bayangkan mereka tanpa latihan, jam session gitu, komunikasi, nyambung aja di tengah gitu. Tapi komersialnya sangat di bawah gitu. Mungkin emang karena itu gitu. Aku kalau nyetir gitu dengerin lagu Chet Baker, mau nyanyi kayak dia nggak bisa gitu. Terus. Tapi kalau misalnya nyetel lagu teman-teman nyanyi kayak dia bisa gitu, karena itu kan jadi lagu pop dan lagu yang nggak populer gitu. Jadi aku kayak, ayo udah deh kiri aja, gitu. Ambil kiri aja. Gitu. Ya memang dari dunia pun begitu ya, legend-legend musik jazz juga kan tidak sepencapaian dalam komersial ya, tidak sehebat musisi-musisi pop. Padahal skillnya wow, di atas rata-rata gitu. Frank Sinatra juga pop dulu kan? Oh ya, Frank Sinatra. Ya, my favorite is Michael Frank. Michael Frank ya, Antonio Song. Aku jadi tak mengerti. Sama banget ya. Tapi karena lagu itu di era 80-an semuanya jadi kayak gitu. Iyalah. Hermi Kulit juga. Wow. Iya. Bosas. Masih ada. Masih bagus. Masih kayak gitu suaranya. Masih kayak gitu suaranya. Serak-serak. Harvey Maleholo. Utali Kumahua. Aku pasti datang. Mendiang. Waduh. And he was so humble, Utali Kumahua. Ya. Pengen banget ketemu beliau. Ya, we miss him. Saya berapa kali satu panggung ya, show di Medan, saya MC, beliau nyanyi. Dulu kita punya show di Medan rutin lah kayak Tembang Kenangan gitu. Oh gitu. Saking humble-nya Uta itu, saya landing di Polonia, dia yang jemput. Oh gitu. Saya no, come on, you are a legend. No. It's okay, dia panggil saya Bapak. Oke, Pak. Saya dekat juga dengan kakaknya dia, Benili Kumahua, yang juga baru meninggal. Bapaknya Bari. Iya. Pemain trombon, pemain jazznya. Benili Kumahua juga di album Rinjamain yang Api Asmara juga mengisi bass kalau nggak salah ya. Itu legend-legend itu sih Om. Legend-legend ya. Suela bersaudara. Ya bersaudara. Kus bersaudara. Tuh jadi Kus plus. Gokil. Oke, jadi gimana Dito bisa milih judul lagunya itu asik banget ya. Cigarette of Hours gitu. Gila-gila tuh. Wih, inspirasinya dari mana sih? Inspirasinya itu kalau misalnya specifically lagu Cigarettes of Hours gitu. Kejauhan sih mikir aku terlalu jauh gitu. Aku punya pacar waktu itu, tapi kita udah nggak bersama-sama lagi. Terus zaman dulu dia itu masih lurus, belum menyentuh rokok atau dan lain-lain gitu.
Terus ketemu lagi akhirnya dia merokok gitu. Terus menerima kenyataan kalau dia ngerokok, akhirnya bikin aku termenung sendirian gitu. Mikirin, oke, nanti kalau misalnya kita sudah meninggal, kita akan ngerokok bersama-sama di tempat ini yang sama. Rokoknya masih ada di sini gitu. Gue akan ngeliatin lo dan nunggu lo datang ke sini. Jadi kayak gitu-gitu Om, kayak suka absurd gitu. Dito merokok juga? Karena aku merokok. Merokok juga. Until now? Yes, tapi lagi ngurangin. Ngaku asmanya udah makin parah. Oh, jadi inspirasi lagu itu rata-rata dari kehidupan pribadi ya? Dari kehidupan pribadi, dari film. Dari film, dari pesanan film. Dari pesanan film, sometimes. Kalau yang filmnya NKCTHI kemarin. Nanti kita cerita tentang hari ini. Visinema. Visinema. Ya. Itu aku bikin lagunya dulu Om. Apa judul lagunya tuh? Fine Today. Fine Today. Fine Today. Gitu, aku bikin lagunya, terus Mas Angga Dwi Mas Sasongko dengar. Itu Mas Angga tuh yang protes Saiful Jamil ya? Iya. Udah jangan dibahas. Tapi saya respect. Iya, aku juga ada orang, anak muda yang berani bersikap. Terus? Iya. Akhirnya beliau minta lagu itu gitu. Udah, lagu ini aja deh. Gitu. Udah dari situ pertemanan kita mulai terbangun. Akhirnya bikin film lagi. Story of Dinda kemarin. Story of Dinda. Lagunya Dito juga? Aku juga ada 2 lagu. Apa judulnya? Sudah dan I Just Couldn't Save You Tonight. Wow. Panjang. Judulnya itu ya. Ala-ala jazz gitu. Ala jazz gitu. Sok-sok gitu. I get along without you very well, Chet Baker gitu. Chet Baker. Ala-ala begitu ya. Ala-ala gitu ceritanya. Jadi Chet Baker tuh menjadi inspirasi banget ya. Lumayan Om. Lumayan. Semangat hidupnya, history-nya, dia pernah dipukulin sama gangster. Akhirnya giginya copot dan dia belajar main trompet lagi gitu sih. Yang bikin aku kayak, oke, Chet Baker aja bisa nih, masa gue nggak bisa segini doang gitu. Ada lagi apa? Story of Kali nyebutnya? Story of Kali. Story of Kali. Iya. Lagunya apa lagunya? Sudah. Sama I Just Couldn't Save You Tonight. Gila. Gitu. Kalau judul lagu yang bucin-bucin yang lain apa sih judul lagunya? Judul lagu yang paling bucin itu adalah yang paling bucin enggak. I Just Couldn't Save You Tonight. Itu udah paling bucin. Maaf banget gue sayang sama lo, tapi mungkin malam ini gue tidak bisa menyelamatkan lo. Gitu. Gak bisa video call soalnya. Gak punya pulsa. Kuotanya habis. Pulsanya habis. Tinggal ke Starbucks aja lagi. Pesan 1 kopi, nelpon sepuasnya. Pernah ke New Orleans? New Orleans belum. You have to go. It's my dream. That's the origin of jazz. Itu parah. Jazz, blues is there. Blues. Yang originally from New Orleans, Louis Armstrong nggak? Saya nggak terlalu hafal ya siapa ya. Armstrong, Billie Holiday. Louis Armstrong. Gitu ya. Yeah. Do you know what it means to miss New Orleans? New Orleans. Itu gila, kotanya gila banget. And saya pikir New Orleans satu kota di Amerika yang so different karena pengaruhnya tuh pengaruh Creole ya. Ada Afrikanya, voodoo dan very French. Oh gitu. Ya, kan situ ada French Quarter. Jadi nggak kelihatan kayak di Amerika tuh. Makanannya, orang-orangnya, tradisinya, arsitekturnya, arsitekturnya, warna rumahnya tuh kayu gitu. Beda-beda tuh, warna-warnanya ada merah, kuning, hijau. Sama perbedaannya kayak Sydney dan Melbourne mungkin. Melbourne tuh lebih European. Victorian. Lebih European. Kalau Sydney itu metropolitan banget. Ya, saya lebih suka Melbourne daripada Sydney. Saya juga. Tapi kamu sekolahnya di Sydney ya? Aku sekolah di Sydney. Capek sih tinggal di Sydney Om, jujur. Nggak beda jauh sama Jakarta. Nggak beda jauh sama Jakarta. Ya, betul. Di Melbourne. Cuman yang aku ada di Sydney. Berapa orang yang mengatakan kamu ada hubungan dengan Budiman Sujatmiko? Lumayan banyak sekali Om. Jangan-jangan anaknya atau adiknya. Nggak ada Om, nggak ada sama sekali. Aku mengagumi apa yang teman-teman bilang, katakan gitu, cerita-cerita. You know him? I know him. Yeah. I know him from the news actually. From the news I know him. Cuman nggak ada related. Plat related nggak ada. Jalan hidup juga beda banget ya. Jalan hidup lumayan. Budiman tuh pejuang ya. Politisi banget gitu. Betul. Suka politik? Not really into, but aku ngikutin aja. Oke, good. Aku lebih suka sama karya-karyanya Om Faris RM. Oh ya? Iya, katanya aku mirip sama Om Faris. Iya, ada banyak miripnya yang juga. Bilang. Iya. Akhirnya pas di Java aja kita foto bareng gitu. Foto bareng. Kakak adik. Gitu. The way how you talk itu kayak Faris banget. Gitu. Faris banget ya. Oh.
I never knew. Really want to talk to him maybe sometime soon, anytime soon. Dia very nice guy. Yeah. Faris ya. Wah dia idola lah di zamannya ya. Iya, semua lagu Vina Panduwinata dia yang Vina bikin. Panduwinata, iya ya. Bayangin dia so genius. Faris itu bisa memainkan semua alat musik. Iya. Kalau Dito piano, gitar ya. Aku piano, gitar, drum, bass. Drum, oh drum bass. Faris dulu pernah bikin album Panggung Perak kalau nggak salah ya. Panggung Perak, Semua dimainin sendiri. Iya. Dia ngetek sendiri. Di aransemen sendiri, nyiptain sendiri, dimainin sendiri, nyanyiin sendiri. Kalau nggak salah desain cover pun juga dia sendiri. Untung nggak jual kasetnya sendiri. Jangan capek kalau kayak gitu. Dan karya-karyanya luar biasa. Lagu Faris yang mana yang Dito paling suka? Lagu Om Faris yang aduh banyak banget lagi. Selangkah ke seberang. Selangkah seberang good. Terus zaman-zaman Om Faris bikin trans. Iya trans ya. Kisah Insani. Iya. Kisah Insani. Mengapa semua akan terjadi? Iya. Itu sih Om. Lagu-lagu itu. Luar biasa itu. Luar biasa. Iya. Sayang persoalan hidupnya gitu ya. Up and down ya kita doakan yang terbaik. Tapi he is a genius. He's aset bangsa. Ya Barcelona, Sakura. Kalau saya yang paling suka di antara kata. Ya Sandro Meido. Wow keren. Senja dan Kalua. Ya Senja dan Kalua. Ya. Berapa kali ketemu Faris? Baru sekali Om. Baru sekali? Baru sekali. Terus gak ngobrol banyak juga, cuman ngobrolin soal katanya kita mirip Om gitu. Gak ngobrolin musik. Dan dia ngomong apa? Foto terus dikirimin ke kerabatnya Om Faris gitu yang orang percetakan gitu. Akhirnya dikirim newsnya kalau Om Faris mirip Ardhito kayak gitu. Dia kenal kamu? Kayaknya cuma sekelewatan aja sih Om. Sekelewat aja. Just acquaintance aja kayaknya, nggak kenal. Dulu ada cerita katanya, apa Dito kesel banget ya? Waktu diaudisi oleh label, disuruh nyanyi, yang mengaudisi main handphone ya? Oh iya. Kasihan deh lu. Tapi emang berdarah-darahnya itu nggak kerasa gitu ya Om ya. Karena suka aja sama musik itu. Iya, jadi aku dulu ketemu sama satu orang label gitu. Salah satu label paling besar di Indonesia juga gitu. Dan aku langsung ngomong sama yang punya. Karena dibawa sama temanku yang waktu itu, ayo ikut gue aja, siapa tahu dia suka sama lo gitu. Akhirnya dibawa ke satu ruang meeting, terus ada temanku di sini lagi ngobrolin soal albumnya. Terus akhirnya beliau ngomong, Dito, nyanyi dong, coba mau denger suara lo gitu. Ya udah gitar, ambilin gitar gitu. Aku main gitar. Terus habis itu pas aku main gitar dia main handphone. Gitu. Oh, menurut gue sih lagu lu kurang komersial katanya gitu. Selesai dah. Balik-balik. Udah. Pokoknya yang lebih sakit itu adalah saat dia bilang, ya udah gini aja, sekarang lu kirimin foto-foto lo, terus kirim ke email, nanti kita akan kurasi. Oke. Akhirnya aku balik gak ke rumah dulu, aku cari kafe buat internet gitu. Terus aku kirimin foto-fotoku, ternyata email yang dikasih udah overload gitu. Jadi emang dia gak pernah dapet fotoku gitu. Nggak niat banget ya? Emang nggak niat. Sejak itu nekat, udah indie aja? Iya, sejak itu akhirnya indie, wah ayo deh memanfaatkan teman-teman yang ada gitu. Tapi akhirnya pas di indie selama jalan 2-3 tahun, Ardhito sudah mulai ada panggung, sudah ada mulai jejak gitu. Aku kena kasus sexual harass, aku di sexual harass sama mantan manajer aku. Terus memutuskan untuk cabut dari manajemen itu, sama ada kolega satu band juga yang ada di manajemen itu. Cabut terus sendiri, akhirnya aku masuk label. Masuk label sekarang, dan aku kelar kontrak itu bulan Oktober. Label apa kalau boleh tahu? This year, Sony. In the good hand lah ya. They helped me through it all, semuanya sih Om. Jadi Dito itu besarnya memang di medsos ya? Lumayan sih Om. Yeah. Aku masih nyaman gitu makan di pinggir jalan ke Blok M. Nggak merasa jadi star gitu? Nggak, alhamdulillah. Tapi udah banyak dong yang kenal sama Ardhito. Anak-anak muda lah gitu. Lumayan kalau aku jajan vinyl gitu di Blok M sih udah lumayan banyak yang tahu nama. Cuman kan ya aku nggak takut sih Om, kayak cari cupang gitu ke Jatinegara sendirian. Lebih kayak, karena musisi kan harus ke
masyarakat Oh ya, iya, udah, iya, gitu. iya. Harus ngelihatnya bener-bener kayak dapet Menangkap realita inspirasi ya. Iya gitu. Setuju. Gitu sih Om. Nyari cupang, nyari janda bolong gitu. Janda bolong, lidah mertua nanti Lidah aku cari di mertua. sana. Nyari Tajam tanaman. lidah mertua. Keren gitu. sih, Om. Yang proyek anak-anak kayak apa sih? Proyek anak-anak itu sebenarnya album dedikasi terakhir aku untuk Sony, label aku yang menolong aku selama ini. Tadinya aku disuruh bikin lagu game tadinya. Cuman kayaknya nggak cocok deh Ardi tuh bikin lagu game gitu. Kenapa enggak kita bikin lagu anak-anak aja gitu. Terus akhirnya lagu anak-anak itu bertujuan untuk kenalin karakter-karakter perwayangan zaman dulu sebenarnya Om. Semar dan lain-lain. Semar dan lain-lain gitu. Terus akhirnya berangkat juga tuh bikin ceritanya, bikin ininya gini. Cuman ya memang lagu anak-anak sangat didominasi dengan lagu-lagu Baby Shark gitu-gitu ya mungkin. Iya. Yang emang susah banget untuk kita Iya. kalahin gitu. Dan mungkin itu menjadi sebuah legacy aja untuk aku. Iya. Sama seperti Jack Lesmana ternyata punya LP 7 inch lagu anak-anak gitu. Jadi legacy yang baik aja sih Om. Iya, itu memang mimpi semua orang ya, termasuk saya. Saya kan pernah jadi manajer Joshua ya, dan beberapa penyanyi anak-anak yang lain. Dan orang selalu, Mas Helmi bikin dong kembali lagu anak-anak. Gak bisa Dito. Susah. Orang-orang tua itu cuman ngomong doang. Waktu kita produksi, saya dulu dengan Sony juga ya, kita produksi karya-karyanya Atim Mahmud. Kan dulu karya Atim Mahmud sempat meledak sama Tasya ya. Iya. Aku libur telah tiba, anak gembala. Iya. Saya repeat lagi tuh dengan bikin filmnya, ambilkan bulan gitu. Iya. Udah keren banget kita bikin lagu-lagunya. Apa Atim Mahmud dinyanyikan oleh Chang Chuters, dinyanyikan oleh She, dinyanyikan oleh Riff. Nggak laku loh. Terus iya. Susah ya Om. Jadi orang tua itu cuman ngomong doang. Iya. Begitu kita udah produksi abis-abisan nih, Iya. ya juga mereka nggak beli, nggak ngajak anak juga untuk nonton. Iya. Saya tahu ya kegelisahan seorang Ardhito ya, anak-anak sekarang tuh dengerin lagu-lagu yang kadang-kadang belum pantas Iya. mereka dengerin. Itu sedih sih Om. Iya. Aku ke convenience store gitu ada anak umur 6 tahun mungkin menyanyikan lagu yang inappropriate gitu. Iya. Dari segi bahasa aja udah sekasar itu. Gitu. Jadi, aduh. Apalagi goyang mama muda katanya. Goyang mama muda, digoyang mama muda. Digoyang mama muda. Iya. Kalau goyang nggak apa-apa, ini digoyang. Iya mama muda. makanya. salah sekali. Iya, dengan goyang, aduh. Dan celaka ya, lucunya kadang-kadang orang tuanya tertawa, nganggap itu lucu. Enggak lucu dong. Lucu. Itu kan akan membekas gitu loh, jadi memori yang nggak bakalan hilang gitu. Bahasa pertama yang dia dapetin adalah. Jadi masa-masa dulu waktu kayak Joshua ya, Sherina, Tasya, itu udah nggak kembali itu Dito. Iya betul. Cuman aku yakin pasti ada satu orang yang akan membawa ini kembali sih, nggak tahu siapa ya. Iya. Karena aku melihat penyanyi-penyanyi muda yang membawakan lagu anak-anak kayak Naura. Iya. Naura itu banyak sekali fanbase-nya. Betul. Gitu. Karena sekarang udah lumayan beranjak dewasa, aku lagi pengen ngomong ke Naura. Kita bikin lagu anak-anak lagi yuk. Mungkin Ardhito kemarin salah pola. Kenapa dia bikin lagu anak-anak pakai bahasa Inggris? Kenapa terlalu jauh gitu dari budaya orang-orang sini? Mungkin aku yang salah pola mungkin di kemarin itu. Gitu. Sekarang sudah sadar ya, kepengen bikin lagu bahasa Indonesia ya, Dito ya? Iya, sangat sadar. Karena menurut aku agak kasihan ini generasi-generasi aku yang tadi aku bilang. Kalau 5 tahun lagi musisinya kayak aku semua, kayak teman-teman, kayak Pamungkas, kayak Oslo Ibrahim, kayak semuanya gitu. Mungkin 5 tahun lagi udah nggak ada lagu Indonesia. Mungkin anak-anak umur 18 tahun yang udah bisa produksi di rumah akan bikin lagu dengan bahasa Inggris yang mereka mungkin nggak ngerti bahasanya. Ada temen aku satu pengalaman, dia orang Padang, dia tergila-gila banget sama Kanye West. Wah Donda toh, anak Sony juga, Donda toh gini. Terus habis aku bilang, Dok, lo tahu arti lagu ini apa? Nggak tahu. Terus aku setel lagunya Oslan Hussein yang Gadis Lambah. Lo tahu ini lagu artinya apa? Tahu. Nah, kenapa lo nggak suka yang ini? Gitu. Kenapa lo malah nggak nyambung tuh sama gue, nggak relate katanya gitu. Ya gimana caranya? Lo kan orang label, lo kan orang Sony. You have to know the differences and you have to know celah gitu. The chances of lagu Indonesia bisa kok dijadiin hit. Bisa kok. Tuan 13 akhirnya bikin lagu Indonesia lagi. Weird Genius, gila. Sampai
internasional sampai yang berapa yang download mungkin miliaran ya? Iya. Ya. Tapi masih bahasa Inggris Om. Iya bahasa Inggris, tapi ada campuran bahasa Jawanya. Iya. Mau copat mungkin iniin gitu di sana. Cuman ya gitu, aku takutnya gitu aja sih Om. 5 tahun lagi anak-anak sekarang udah nggak kenal lagi nih. Siapa band-band generasi tahun 2000-an mungkin. Watch Shoes and the Couples Company, mereka udah nggak tahu. Keren-keren ya. Jadi mereka harus luas referensinya. Harus nggak cuma meneropong di artis yang itu aja. It's not all about Alex Turner, it's not all about rock and roll tahun 90 70. It's not about Nirvana, it's about karya kita yang nggak diapresiasi. Gitu sih. Dasar kok. Luar biasa, Adi Luhung. Sangat banget. Sedang garap proyek apa lagi sekarang itu? Aku lagi garap lagu Indonesia. Alhamdulillah, kamu insaf ya. Iya, taubat. Gak apa-apa. Kalau at least bikin bilingual lah. Lagi pengen dengerin lagu-lagunya Om Yoki almarhum. Lagi serius, dengerin, luar biasa. Ada satu lagu Om Yoki gitu, yang bikin aku termenung banget gitu. Lagu mana? Lagunya Om Yoki almarhum. Yang mana? Roda-roda. Oh, roda-roda. Itu Benny Suwarja. Tapi yang menciptakan mungkin bukan Om Benny ya? Bukan. Itu Apatis kalau nggak salah gitu. Iya. Anda masih ada hidup. Oh, itu yang bikin lirik kalau nggak salah Ingrid Wijanarko. Iya. Aku punya sesuatu untuk Om Helmi sebenarnya sih. Tapi gua sama dia nggak tua nih. Untung tapi nggak tahu kalau Om Helmi udah punya. Ini ada satu. Wow, ini dasar tembang tercantik ya. Dulu ini Radio Prambors. Dulu setiap tahun bikin ini, dan lagu-lagunya ajaib. Ada satu track terakhir di belakang judulnya Mahajana. Wah, yang nyanyi Louis Hutauruk. Louis Hutauruk dengan suara yang sangat tinggi ya. Wah, luar biasa. Jelaga. Manusia bijaksana. Ini gue paling suka Jelaga nih di sini. Jelaga ya. Iya, wow, Getar Asmara bahasa jelata kehidupan. Ini Kris Manusama ya. Iya, Kris Manusama. Karisma Indonesia itu kali ya. Iya. Aku bahagia hidup sejahtera di katulistiwa. Gila. Baru dapat kemarin aku. All the Legend, you know. All the Legends. Yance Manusama, yes. One of the best bassist. Yeah. Ada Oding Nasution, Farid. I don't know which Farid ya. Dewi Nasution, Yance. Wow. All the Legend. Benny Likumo ada juga nih, Brass Action. Brass Action ya, dia luar biasa. Ya. Kamu udah di mana nih, Kak? Di Blok M, Om. Di bawah. Di Plaza Blok M banyak yang jual kaset sama vinil. Mahajana ini kamu bilang ya? Mahajana. Aris Saputra. Yeah. Mahajana. Kita bahagia Mahajana. Oh itu ya? Kamu harus nyanyi lagu Jelaga deh, keren banget. Jelaga ya. Wah ini emang album ini gila juga sih. Lagu lentera birumu lentera cerah ceria. Oh ini one of my favorite song. Ini Aman Albar. Yeah. Another Legend ya. It's yours to keep. Oh iya? Iya. Waduh, terima kasih. Maaf kalau udah punya ternyata. Enggak ada. Saya harus convert ini. Iya benar. Playernya yang susah sekarang. Tapi untuk koleksi oke. Thank you Dito. Sama-sama. Emang lu punya 2? Aku ada 2. Aku bisa nyari lagi di Blok M, masih banyak. Kamu pernah jadi tamunya Rian Demasif ya? Gila juga tuh. Pernah. Dia juga nyari. Dia koleksi yang gini-gini. Iya, plat dan lain-lain. Yang lebih gila lagi itu Ahmad Dhani. Iya, aku belum melihat koleksi platnya beliau sih. Iya. Saya waktu itu pernah lihat di podcast saya pernah masuk ke sana cuman nyanyiin seluruh koleksi yang dia punya. Gokil sih itu, keren banget. Saya dulu dengan Mas Tanto ya, waktu kecil tuh memang kita penyuka musik tuh. Oke. Iya, lebar banget. Terus waktu itu, waktu kerja, saya kan kerja di Ani Sumadi, kan membuat kuis gitar remaja berpacu dalam melodi. Itu soalnya saya yang buat. Oh. Jadi saya harus banyak tahu lagu. Oh iya, wawasan musik pada itu yang sebab itulah saya banyak tahu lagu tuh. Jadi apa aja macam-macam. Zaman itu susah gitu, nggak ada internet. Soalnya kan. Nggak ada internet. Terus waktu saya kuliah di Amerika 91, saya koresponden majalah Hai. Oh wow. Jadi saya nonton konser hampir semua
musisi yang lagi show di Miami. Wah, seru banget. Just name it. Guns N' Roses 3 kali, Metallica 3 kali, Genesis, Paul Abdul, MC Hammer. Ya, semua tuh. Di sana emang nggak, maksudnya kirim-kiriman pada saat itu Om Helmi nulis juga. Saya nulis di majalah-majalah masih ada. Saya sempat wawancarain Metallica backstage. Wow. Penyanyi jazz di sana tuh di Indonesia nggak terkenal tuh, nggak tahu siapa? Luther Vandross. Luther Vandross, tahu aku. Di sini nggak bunyi. Nggak bunyi. Luther Vandross tuh yang nyanyi. Padahal ada lagunya yang banyak. Di sini nggak bunyi. Ada lagi Harry Connick Jr. It Had to Be You. Iya, nggak bunyi. Nggak bunyi juga. Jadi lucu. Iya. Di sini ini terkenalnya Tommy Page yang di Amerika orang sama Billie Eilish. Billie Eilish sama Jason Donovan. So funny. Film apa lagi dibuat, Dito? Film udah selesai digarap. Judulnya Dear Nathan 3. Oke, masih dengan Visinema? Enggak, itu dengan salah satu rumah produksi, Rapi Film. Rapi Film. Main sama Rapi juga? Satu film itu baru aja. Siapa? Sam Tami yang mana kamu kerjain? Pak Sunil. Pak Sunil. Oke. Itu aku bareng Jeffrey Nicole di sana, Susan Sameh juga ada di sana, Amanda Rolles. Itu adalah akhir dari trilogi cerita Dear Nathan. Udah nggak lagi sama Murman situ ya? Kemarin baru ketemu. Ngegosip. Habis rekaman lagu untuk filmnya dia yang berjudul Story of Dinda. Story of Dinda. Itu spin-off dari Story of Kale. Iya. Duet denger ya? Kemarin duet sih Om. Kemarin duet. Gitu. Cantik banget ya, gue mancing aja. Baik sekali orangnya, cantik banget, suaranya bagus. Suaranya bagus. Paket spesial dengan telur. Pakai telur. Telurnya 2. Telurnya 2. Oke. Katanya pernah bikin short movie juga ya? Iseng-iseng Om. Bikin short movie untuk naikin satu promo lagunya Story of Kale kemarin. Judulnya Sudah. Terus dari label juga pas kita meeting ada promo nggak? Promonya cuman gini-gini aja nih standar. Aduh standar banget. Yaudah gue bikinin short film deh gitu. Akhirnya kita bikin short film malam-malam. Jalan keliling Jakarta pakai Vespa gitu. Sendiri? Iya bareng teman-teman di mobil. Sambil gambar aku bawa Vespa. Hati-hati kena begal lo kalau sendiri. Jakarta malam-malam lagi. Begal nggak mau begal motor Vespa. Kenapa? Nggak ada duitnya soalnya. Oh, Vespa mahal lah. 66 ya, tahun 66. Klasik nih dia bilang. Paling aman kalau mau motor itu. Begal juga ogah. Oke, Ardhito, very nice talk gitu ya. Terima kasih banget sudah jadi tamu saya. Terima kasih. Jadi reuni, jadi ngobrol nih, jadi bukan saya nanyain kamu. It's always nice, to talk about music ya. Yeah, music, passion, hobby. It is. Thank you so much for having me. Yeah, sure. I hope you like the gift that I gave to you. Very special. Ini kemarin mencoba diulangin lagi susah lah ya. Iya. Dulu ini jadi barometer lah. Iya. Zaman sebelum ini kan musik popnya yang mendayu-dayu gitu tuh. Iya. Yang ngetop ya, Dian Piscesa, siapa tuh? I Sugianto, Pance Pondaa, Rinto Harahap, tiba-tiba ada ini aliran pop progresif, pop kreatif, pop progresif. Iya, betul. Yang dengan nada minor-minor ya. Saya ingat lagu pertama yang era ini tuh yang top banget tuh lagu Kidung ya. Kidung. Ya. Menuju ke lampu itu apa? Musika. Manusama Bersaudara tuh. Iya. Wah, Chris Manusama. Aduh, keren banget. Dan kemudian kita mendapatkan hitsnya pada saat Badai Pasti Berlalu. Iya. Diturunkan. Itu udah sempurna. Dan itu abadi tuh. Iya, betul. Nggak ada lagu di album itu yang nggak bagus. Betul. Itu bahkan jadi reference anak-anak zaman sekarang untuk bikin cover lagu mungkin. Gitu. Itu jadi barometer yang luar biasa. Gitu. Dan film juga bagus. Iya, tahun-tahun filmnya bagus. Oke, Dito, terima kasih, sukses dengan karirnya. Terima kasih banyak. Saya senang banget. Saya akan bilang anak saya, Papa baru kedatangan tamu yang idola lo. Thank you so much. Ya, semoga chat ringan hari ini. Kita cuman ngomong masa lalu tentang musik, tentang banyak hal. Saya nggak nyangka bicara dengan anak umur 26 tahun, tapi bayangnya saya kayak 56. Referensi musik, tapi that's good. Ya, Ardhito kepengen banget kita berikan semacam mission untuk memperkenalkan betapa hebatnya musisi-musisi Indonesia
masa lalu. Musik itu kan berulang ya. Iya, betul. Ya berulang Like kadang-kadang. fashion. Iya. Indeed. Oke. Jadi kita jumpa lagi dengan tamu saya yang lain lagi. Bye bye.